Shalom saudara-saudara, welcome ke online kami pada hari ini. Semoga Anda sehat-sehat, stay safe. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan pada hari ini. God bless. Salam. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi saya, hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan Engkau mengurapi setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa yang disebut new normal ini, di Indonesia diterjemahkan sebagai kenormalan baru, yang menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud dikatakan begini, bahwa suatu keadaan normal yang baru belum pernah ada sebelumnya. Berikut salah satu contoh penggunaannya dalam kalimat: pandemi corona mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru, seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik ketika berada di tempat yang ramai. Nah, dalam situasi ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana dengan perubahan yang ada di dalam situasi ini, kita tetap memiliki komitmen kepada Tuhan. Apa itu komitmen? Diartikan sebagai berikut: perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu, mengandung unsur kontinuitas yang terus-menerus. Artinya kita bersedia untuk melaksanakan janji kita tidak hanya pada saat ini, tetapi berkelanjutan dan secara terus-menerus. Apapun situasinya, sekalipun ada perubahan, dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Saudara, komitmen ini saya mengambil cerita dari kehidupan seorang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam hidupnya, yaitu Daniel. Kita melihat perubahan situasi yang dihadapi Daniel. Kita menghadapi perubahan situasi yang disebut dengan new normal, dan kita lihat ini new normal buat Daniel, ya. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ini situasi yang berubah sama sekali bagi Daniel. Dituliskan demikian: pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Nah, dalam masa itulah Daniel juga dibawa ke Babel. Suatu perubahan hidup di mana membutuhkan komitmen bagi Daniel untuk dia boleh tetap hidup. Dan kita akan mempelajari bagaimana komitmen Daniel. Yang pertama, kita melihat komitmennya kepada Allah. Daniel memiliki komitmen kepada Allah, dia tetap percaya kepada Allah. Saudara, di dalam masa dia menghadapi satu situasi yang sangat sulit, di mana orang-orang yang berada di bawah pemerintahan
yang dipercayakan oleh raja kepada Daniel, mereka tidak suka kepada Daniel, dan dalam situasi ini mereka mau mencelakakan Daniel. Sehingga di dalam cerita Daniel pasal yang ke-6, Daniel harus masuk ke gua singa. Dan dalam keadaan seperti itu, Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Kita melihat sekalipun ini bukan ungkapan Daniel langsung, tetapi di dalam ayat yang ke-23, raja sendiri mengatakan, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel di dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja mengakui bahwa Daniel percaya kepada Allahnya, dan memang demikianlah dia tetap percaya apapun yang harus dihadapinya. Kemudian Daniel adalah seorang yang tetap setia kepada Allah. Pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, dia berdoa. Dikatakan 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan hanya waktu-waktu yang tertentu, bukan hanya waktu-waktu yang mendesak oleh karena masalah, tetapi biasa dilakukan karena dia adalah orang yang setia. Kemudian komitmennya kepada Allah yang ketiga, dia tetap memuliakan Tuhan. Di dalam pasal 4 ayat 26 dan ayatnya yang ke-37, saya bacakan, yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Saudara, pada waktu Daniel harus mengartikan mimpi seorang raja yang bisa berbuat apa saja kepadanya, dan tentunya Daniel bisa memilih supaya dia aman, supaya dia tidak mengalami celaka, tetapi dia memilih untuk mengatakan dengan terus terang apa yang sebenarnya akan terjadi di dalam hidup raja. Dan dia mengatakan surgalah yang mempunyai kekuasaan. Dia memuliakan Tuhan. Sekalipun Raja Nebukadnezar adalah raja yang berkuasa pada waktu itu, dan dengan kekuasaannya itu dia juga menawan orang-orang Yehuda. Tetapi Daniel tetap memuliakan Tuhan. Dia mengatakan yang mempunyai kuasa adalah surga, yaitu Allah. Dan di dalam ayat yang ke-37 ini pengakuan daripada Nebukadnezar. Dia katakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Setelah mengalami masa di mana dia direndahkan oleh Allah, Raja Nebukadnezar akhirnya memuliakan Tuhan. Oleh karena Daniel adalah orang yang memuliakan Tuhan. Inilah komitmen Daniel terhadap Tuhan, terhadap Allah. Dan kita melihat, saudara, Daniel juga seorang yang berkomitmen terhadap bangsanya. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 16, 18 dan ayat 19 saya bacakan. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah
matamu, dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Saudara, Daniel ditawan bersama dengan orang-orang Yehuda ke Babel. Dan di Babel, Daniel juga mendapatkan posisi. Bukan orang yang bekerja kasar, tetapi di istana. Mudah bagi Daniel untuk tidak peduli kepada bangsanya. Tetapi saudara, Daniel tetap sangat berkomitmen. Dia peduli kepada bangsanya. Mungkin bagi saudara-saudara yang tinggal di Singapura ini, bekerja di Singapura, bagaimana komitmen saudara kepada bangsa saudara? Bagi yang Indonesia, bagi yang Malaysia, ataupun apapun bangsa saudara, bagaimana komitmen saudara? Bagaimana saudara mendoakan bangsamu? Biarlah ini boleh menjadi satu peringatan buat kita. Mari kita memiliki komitmen juga kepada bangsa kita. Bukan karena kita merasa nyaman di sini, kemudian kita lupa akan bangsa kita. Kemudian kita melihat komitmen berikutnya, komitmen Daniel terhadap atasannya. Dalam hal ini, bagaimana Daniel berkomitmen kepada raja-raja, di mana dia ditawan. Di dalam ayat Fatsal 6 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat dituliskan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara, komitmennya bukan hanya kepada Raja Nebukadnezar, tetapi dituliskan ada 4 raja dalam masa Daniel mengabdi, yaitu Raja Nebukadnezar yang dituliskan di dalam pasal 2 ayat 48, dan juga Raja Belshazzar di dalam pasal 5 ayat 29, Raja Media yaitu Raja Darius, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan sampai kepada masa pemerintahan Raja Persia yaitu Kores di dalam pasal 6 ayat 29. Saudara, Daniel, sekalipun dia dalam keadaan yang ditawan, tapi dia adalah orang yang memiliki integritas tinggi. Dia melakukan pekerjaannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki komitmen terhadap orang yang ada di dalam pemerintahan, ada di dalam kekuasaan. Saudara, mari kita menghormati, kita memiliki komitmen kepada atasan, kalau itu mungkin majikan, kalau itu mungkin bos, bahkan kepada pemerintah. Mari kita memiliki komitmen untuk tetap menghormati mereka, untuk tetap supaya kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Kemudian saudara, komitmen kepada teman sekerjanya, teman yang dekat dengan dia, teman yang seiman. Saudara, kita membaca cerita ini di dalam Daniel pasal 2 ayat 48 sampai dengan 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara, Daniel dimuliakan. Daniel diangkat oleh karena dia
menerjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar dan memberitahukan tentang arti mimpi itu, sehingga Nebukadnezar berkenan kepada Daniel dan dikatakan Daniel dimuliakan. Dan dalam keadaan Daniel dimuliakan, di dalam ayat 49 dikatakan Daniel tidak meninggalkan teman-temannya. Dia meminta supaya bagian wilayah Babel itu diserahkan kepada teman-temannya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagaimana kepedulian kita kepada teman kita? Saudara, ada satu cerita tentang bagaimana seorang anak yang sangat memiliki keinginan supaya dia boleh hidup menjadi juara. Dia seorang pelari dan dia melatih dirinya sedemikian rupa sehingga di sebuah desa di mana dia tinggal akhirnya diadakan perlombaan lari. Dan anak ini menang. Dan kemudian pada waktu ada perlombaan lari lagi yang diadukan kepada orang yang mungkin lebih tinggi kecepatannya, usianya juga, anak ini yang sekalipun umurnya tidak sebaya dengan orang-orang yang lebih kuat dari dia. Tetapi pada waktu anak ini diikutkan bertanding, dia tetap menang. Dan dia terus menjadi juara, dia menjadi hero di desa itu. Tetapi satu hari, dia merasa tidak puas, dia masih ingin bertanding. Sehingga akhirnya ada sebuah pertandingan yang di situ hanya pesertanya hanya seorang kakek yang buta dan seorang nenek yang berjalan dengan tongkat. Dan kemudian pelari ini, juara lari yang tidak ada tandingannya ini, merasa heran, kenapa kali ini tidak ada yang bisa bertanding dengan dia. Kemudian penonton sudah disiapkan di situ dan dia mulai berlari sedemikian rupa. Sampai di garis finish, tidak ada seorang pun yang berdiri bertepuk tangan untuk bersorak untuk dia. Karena apa, saudara? Dua petanding yang lainnya, seorang kakek yang buta dan nenek yang membawa tongkat itu masih tetap di garis startnya. Dan dia sudah berada di bagian finish. Dan pada waktu itu dia coba untuk meminta nasihat kepada seorang kakek yang ada di situ. Dan kakek ini memberikan nasihat. Kali ini tidak ada seorang pun yang menganggap kamu sebagai juara. Karena kamu sebenarnya tidak bertanding dengan baik. Sekarang pertandingan ini bentuknya lain. Pertandingan kali ini kamu harus membawa kakek dan nenek ini sampai ke garis akhir. Dan akhirnya pemenang lari ini membawa kakek dan nenek ini berjalan bersama-sama dengan dia sampai ke garis akhir. Dan pada waktu si kakek yang buta dan nenek yang dengan tongkat ini digandeng oleh juara pelari ini sampai ke garis akhir. Pada waktu tiba di garis akhir, semua penonton berdiri dan bersorak-sorai. Dan kemudian kakek ini mengatakan, yang memberikan nasihat ini, mengatakan kepada sang juara ini, engkau menjadi juara kali ini dalam lomba yang berbeda. Karena engkau membawa orang yang tidak berdaya sampai ke garis akhir. Saudara, waktu kita melihat orang-orang yang rentan rohaninya dalam masa pandemik ini, mari kita bahu-membahu. Mari kita bersama-sama bergandengan, bersama-sama menuju ke garis akhir dari kehidupan kita di mana kita bertemu muka dengan Tuhan. Dalam keadaan kita bersama-sama bersatu iman kita dengan saudara-saudara yang lainnya. Puji Tuhan. Komitmen terhadap diri sendiri ini yang terakhir, saudara. Dikatakan bahwa Daniel menjaga kekudusannya. Dia tidak berkompromi dan dia memutuskan untuk hidup tetap berdoa. Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia memilih untuk tetap hidup dalam kekudusan dan dia
tidak mau berkompromi. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, dalam situasi apapun, saudara tidak bisa lagi beribadah seperti Daniel, tidak bisa lagi berada di dalam bait Allah di Yerusalem. Tetapi dia tetap menghadap Yerusalem. Bukan dia mengkiblatkan tempat di bumi ini, tetapi mewakili arah dia kepada Allahnya, pengharapannya. Dia mengarahkan harapannya ke surga, menghadap ke Yerusalem sebagai perwakilan di bumi ini. Dia mengharapkan pengharapannya kepada Allah. Dia tetap berdoa. Dan ini yang menjadi keputusan Daniel. Mari kita berkomitmen, saudara, dalam situasi yang tidak menentu ini. Dunia mencoba untuk menemukan vaksin daripada COVID-19. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi saudara, itu tidak menjadi persoalan. Kalau saudara dan saya tetap memiliki komitmen, situasi bisa berubah. Mungkin suatu hari kita tidak tahu keadaan di dunia ini mungkin semakin buruk. Tetapi kalau kita tetap memiliki komitmen yang kuat, berkomitmen kepada Tuhan, berkomitmen kepada bangsa kita, berkomitmen kepada penguasa, kepada atasan kita, berkomitmen kepada teman-teman kita, berkomitmen kepada diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tolong kami, supaya hidup kami, Tuhan, benar-benar kami serahkan kepada Engkau. Berikan kepada kami kekuatan untuk terus, Tuhan, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dan kami tidak berubah-ubah oleh karena perubahan situasi. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap memperhatikan keadaan bangsa kami, tetap memperhatikan teman-teman kami, dan tetap memperhatikan kehidupan rohani kami sendiri. Dan kami mau tetap, Tuhan, setia apapun yang terjadi. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga diberkati oleh Tuhan. Jika Anda ingin memberi persembahan, Anda bisa scan di QR code atau hubungi kantor gereja. God bless.